Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas meme koin dengan ticker SPX yang teman-teman semua juga banyak request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan berhubung ini adalah meme koin yang mana tentu secara pergerakan harga sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. So disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research teman-teman karena this is not financial advice. Dan di sini buat kalian yang belum tahu, saya actually lumayan baru create Instagram account. So, buat teman-teman yang berkenan dan mau support saya secara langsung, boleh banget untuk follow aja Instagram saya di username yang tertera. Dan buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi ataupun mau request konten seputar kripto dan investasi, feel free teman-teman komen aja di kolom komentar Instagram account saya dan nanti akan saya bacain satu-satu dan juga kalau misalkan memungkinkan untuk saya buatin kontennya akan saya coba untuk buatin teman-teman dan juga sekaligus pertanyaannya akan saya bantu coba jawab teman-teman ya. Dan oke, di sini kita akan pindah sebentar ke bagian sini teman-teman. Jadi berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya, SPX itu sudah menempati urutan ke-84 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan biasanya kalau misalkan saya jelasin beberapa koin atau token tertentu, itu teman-teman ada yang suka nanya, untuk token atau asetnya bisa ditransaksikan di mana? Jawabannya gampang, kalian tinggal buka aja coinmarketcap.com and then teman-teman masuk ke bagian market dari token atau koin yang mau teman-teman transaksikan. Dan di sini akan terlihat semua exchange mulai dari CEX maupun DEX yang memperdagangkan untuk aset atau token tersebut beserta juga dengan pairnya teman-teman atau pair perdagangannya. Dan tentu ini saya tunjukkan untuk tujuan edukasi dan informasi semata dan sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak ataupun bahkan memaksa teman-teman menjual atau membeli aset tertentu. Itu sama sekali nggak ada, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu untuk SPX ini apa, di sini teman-teman bisa banget untuk baca-baca artikel seperti ini, yang mana di sini dijelaskan untuk SPX ini merupakan suatu meme coin yang terletak atau berada di ekosistem jaringan Ethereum, dan dia ini merupakan suatu parodi dari indeks saham Amerika yaitu S&P 500. Di mana di sini buat teman-teman yang nggak tahu S&P 500 ini apa, untuk S&P 500 ini adalah suatu indeks saham yang mana ini melacak atau merepresentasikan harga saham dari 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat. Dan oke, di sini teman-teman juga bisa baca-baca berbagai hal seputar SPX ini dan tentu teman-teman sangat diharapkan untuk baca-baca ya informasi seperti ini karena terlepas dari teman-teman punya barangnya atau enggak, paling enggak teman-teman bisa menambah informasi yang ada di kepala kalian, teman-teman. Dan tentu kalian harus banget nih untuk memilih suatu artikel yang kredibel atau memiliki kredibilitas tinggi. Dan karena saya nggak di-endorse, jadi teman-teman tenang aja, kalian bisa pilih artikel manapun, asalkan tadi yang saya bilang punya kredibilitas yang bagus dan juga untuk isi dari artikelnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga kalian nggak miss atas suatu informasi tertentu, teman-teman. Dan oke, di sini kalau kita pindah ke chartnya teman-teman. Jadi by price action atau technical analysis memang secara garis besar atau big picture-nya ini S&P atau SPX ya lebih tepatnya ya. Saya kebiasaan nyebut S&P teman-teman, di sini untuk koinnya namanya atau tokennya SPX namanya. Di mana SPX ini masih secara bigger time frame ya atau bigger picture-nya ini tentu masih bullish ya teman-teman. Karena sebelumnya kalau kita lihat dari awal dia listing nih di sini, itu actually dia konsolidasi aja atau membentuk seperti channel seperti ini teman-teman. Jadi dia konsolidasi aja atau sideways aja di sini sampai akhirnya dia berhasil nih breakout di resistance yang di sini dan sekarang udah berubah jadi demand area atau area support tentu. Di mana kalian bisa lihat dia bermain aja terus kayak gini sampai akhirnya di suatu titik yaitu tepatnya di awal tahun baru bahkan teman-teman ini dia akhirnya berhasil breakout dan rally sangat signifikan ya after dia breakout. Kalau kita hitung dari sini lah ya teman-teman, ini rally-nya udah sangat signifikan. So congratulations buat teman-teman yang mungkin dapetin profit dari token ini. Dan kita akan bahas nih beberapa kemungkinan atau potensi yang mungkin terjadi sama SPX ini. Dimana yang pertama teman-teman, maybe ya, di sini kalian bisa notice bahwasannya SPX ini udah terkoreksi kembali lewat supply areanya atau terkoreksi kembali di area resistance-nya atau supply areanya yang ada di sini. Which is di sini ya kalian juga bisa lihat ini adalah supply area atau resistance yang cukup major karena menahan pergerakannya beberapa kali dan bahkan di sini sempat terjadi yang namanya liquidity sweep teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat nih di sini ekornya aja nih panjang banget. Dan kalau kita ukur ke bawah nih ya, ekornya kita ukur seperti ini. Nah, ekornya doang nih belasan persen hampir 20%, teman-teman. So, ini adalah liquidity sweep dan mungkin banyak ya teman-teman yang mungkin menggunakan futures ataupun margin yang berlebih, over leverage itu maybe ada
beberapa yang terlikuidasi nih di sini nih, dan itu sangat-sangat mungkin ya. Dan di sini kita udah terrejeksi ke bawah untuk pergerakan harga dari SPX, dan tentu potensi pertama yang paling mungkin dikunjungi adalah demand area di sini, teman-teman. Yang mana ini adalah demand area yang sangat major dan sangat penting. Ini juga bisa kita sebut sebagai key support areanya, karena memang kalian bisa notice di sini itu menahan pergerakan SPX beberapa kali atau berkali-kali bahkan sebelum akhirnya dia rally signifikan nih teman-teman di sini. Jadi di sini sebelumnya sempat tertahan beberapa kali dulu, kalian bisa liatin di bagian sini, and then setelah itu dia berhasil rally sangat signifikan setelah memang membreakout dari demand area yang ada di sini, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ya, apabila untuk demand area ini terbreakdown, which is mungkin teman-teman ada yang berpikir ini tuh bisa jadi double top teman-teman dan sebagainya, itu teman-teman silahkan melakukan analisa mandiri. Namun yang perlu teman-teman perhatikan adalah secara struktur market ini masih bullish, karena memang kalian bisa lihat dia membentuk higher high, higher low dan seterusnya. Namun tentu ada potensi ya, jika memang demand area ini di breakdown, tentu ini menjadi indikasi yang sangat buruk untuk SPX, dan ada potensi jika memang ini di breakdown, maka pergerakannya mungkin akan seperti ini, dan ada potensi juga dia hit ke demand area yang ada di bawah sini, teman-teman. Dan tentu itu nggak diharapkan ya oleh para holder dari SPX ini, dan kita harus selalu membuka ruang pada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, di mana jika untuk area demand area ini berhasil bertahan, teman-teman, atau jika dia memang koreksi namun bertahan di demand area ini, maka tentu itu akan menjadi indikasi yang cukup positif, karena paling enggak kita dapat konfirmasi bahwasannya demand area ini adalah demand area yang memang dapat mengundang berbagai macam buyers atau banyak buyers untuk membeli dari SPX ini, teman-teman. Jadinya kalau kayak gini, teman-teman ya. Di sini ini kita bisa artikan bahwasannya tekanan belinya di sini cukup signifikan, teman-teman. Kalian bisa lihat what a pump di sini. Satu candle dalam satu hari ini 40% lebih, hampir 50%, teman-teman. Itu kenaikan yang signifikan dan menandakan di demand area ini memang ada tekanan beli yang sangat signifikan, teman-teman. So di sini kita akan lihat apabila memang dia testing di demand area ini, apakah dia akan rebound ke atas dan perlahan naik seperti ini, teman-teman, maybe, dan mungkin ada potensi untuk testing lagi, atau justru dia akan tembus dan breakdown ke bawah demand area ini, teman-teman. Dan di sini tentu ya ada potensi juga, kita harus membuka potensi dan kemungkinan juga, meskipun memang di sini agak sulit apabila memang mau langsung naik seperti ini. Namun if dia memang berhasil breakout dari supply areanya atau resistance-nya di sini, maka tentu blue sky ahead untuk XPX, karena memang dia ada potensi buat all time high lagi atau higher high juga lagi. Dan secara target dengan Fibonacci, teman-teman juga bisa mengukur ya. Lebih kurang kayak gini, teman-teman. Dan di sini juga terletak nih area 1,618 yang teman-teman bisa mungkin tinjau sebagai salah satu target yang memungkinkan jika memang untuk SPX ini berhasil breakout dari supply area di sini. Dan tentu konfirmasi kita adalah demand area di bawah sini, hopefully nggak ke breakdown, karena memang demand area ini juga kalau kita coba gunakan Fibonacci nih, teman-teman, maybe kita tarik dari bawah sini ke atas sini, teman-teman. Nah, ke sini, tapi kita akan coba perlebar. Nah, lebih kurang seperti ini kali ya. Maka teman-teman ini akan menjumpai bahwasannya untuk area 0,618 ya atau golden ratio-nya itu sangat beririsan atau cukup dekat dengan demand area yang ada di sini, teman-teman. So demand area ini juga perlu teman-teman tinjau sebagai konfirmasi untuk SPX ini, dan tentu ini hanya berlandaskan dengan POV saya semata, dan teman-teman harus banget untuk analisa kembali. Dan di sini kalau kita lihat dari datanya, teman-teman, dari segi analytics di Q1 tahun 2024 ini sangat disayangkan SPX ini merah, namun dari Q2 sampai Q4 tahun 2024 ini hijau, teman-teman. Termasuk di Q1 2025 ini lagi running return yang cukup hijau dan cukup positif, teman-teman, yaitu di sini tercatat sekitar plus 46,7%. So let's see apakah di Q1 ini untuk SPX ini bisa rally lebih lagi atau justru akan mencatatkan return yang relatif negatif seperti Q1 di tahun sebelumnya, teman-teman. Feel free komen aja atau kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan untuk buat secepatnya video analisanya. Dan that's all, teman-teman, seputar analisa terkait SPX. Makasih banget buat teman-teman semua yang udah support saya dan udah nonton sampai habis. And I'll see you, teman-teman, in the next video.